Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil anbiya'i wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila akhir ayyam. Amma ba'du, hadratal mukarramin, saudaraku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kegiatan kita, kegiatan live streaming taklim kajian keagamaan. Di pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang keutamaan dari ilmu. Jadi untuk yang di pertemuan pada malam hari ini kita paskan dengan bulan Rabiul 28 di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal itu adalah kelahiran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pada hari ini, insyaallah fi Habibur Salim, yang mana kitab ini adalah kitab karangan dari Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari hafizallahu anhu wa nafi ulumi, yang mana Syekh Muhammad Hashim Asy'ari adalah seorang pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Hafizallahu anhu wa nafa bihi bi ulumi. Sebelum kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbatis Sayyidil Mursalin kita mulai, kita tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama'il 'amirin wal qurra'il mufassirin wal muhaddisin, khususan sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ta'ala min arwahi masyayikhina wa asatidina wa masyayikhina wa ila ahbabina wa masyayikhina min syayikhina Abdul Rashid wa zawjina wa ma'ruf fi kitab An-Nurul Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihum wa fadhim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ila hajatina min hawajibina akhir syai'u lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Kemudian juga Al-Fatihah disusun kepada orang tua kita, kakek nenek kita dan hajat kita semua. Semoga dengan barokah ta'lim di kesempatan pada hari ini semua dijaga oleh Allah Ta'ala bisyafaati Rasulillah wa li ba'di hadzal kitab syai'u billahi wa lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik, saudara sekalian, di kitab Nurul Mubin, bagaimana dalil-dalil tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW yang benar, bagaimana tentang sejarah-sejarah Rasulullah. Jadi kitab Nurul Mubin ini termasuk dari kitab yang fenomenal atau kitab yang sangat populer di kalangan nahdlatul ulama, karena Nurul Mubin ini adalah kitab karangan dari Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi ulama. Kemudian di kitab ini juga sebagai kitab rujukan dari para ulama NU, bagaimana cara mencintai Rasulullah, kemudian bagaimana cara seharusnya orang Islam itu mencintai Rasulullah. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di fasal pertama di kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin itu dijelaskan faslun fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalam. Jadi pasal ini menjelaskan tentang bagi orang Islam maupun orang mukmin tentang kewajiban beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu 'ala kulli mukallafin ba'da ma'rifatillah wal iman bihi subhanahu wa ta'ala al-iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yang berakal, itu ba'da ma'rifatillah, setelah mengetahui Allah dan iman kepada Allah adalah iman kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu ada. Yang pertama iman billahi, iman kepada Allah. Wa iman billahi, iman kepada Allah. Wa iman billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian kita iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian iman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi, baik itu qada yang takdir yang bagus dan jelek. Jadi itu iman. Jadi rukun iman kepada Rasulullah itu diwajibkan bagi kita sebagai orang mukmin atau orang Islam. Wa tasdiquhu fima atabihi min 'inda rabbih. Jadi iman kepada Rasulullah itu seperti apa? Itu membenarkan apa-apa salat. Wal imanu bihi wa bisair Rasul alaihi salatu wassalam ahadun. Jadi iman itu adalah Rasulullah itu sebagai wasilah dari malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat. Jadi termasuk dari salah satu rukun iman yang keenam. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam hina ajaba sawal Jibril alaihi salam fi hadits tawil wa syai'in fi sahihina. Kemudian di Al-Qur'an dijelaskan qala Allah Ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi keharusan untuk beriman kepada Rasulullah. Fa aminu billah, dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulullah, wan nurul ladzi anzalna. Dan nur di sini adalah Al-Quran yang turun kepada Rasulullah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu mengetahui dan yang maha mengetahui. Di ayat yang lain dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Jadi sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad syahidan, itu sebagai saksi. Maksudnya saksi di hari kiamat.
Wa mubasyiran. Rasulullah itu juga sebagai apa? Pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan orang yang istilahnya mengantisipasi, orang yang orang mengatakan wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila, sebagai kalian beringat atau berzikir kepada Allah di waktu pagi maupun waktu sore. Banyak sekali ayat yang menceritakan tentang beriman kepada Rasul. Kemudian di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disendatkan fal imanu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibun muta'ayyin. Jadi hukum dari beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah wajib muta'ayyin yang fardu ain. La yatamu ilman syar'un ila bihi wa la yasihu ila islam illa ma'ah. Jadi iman seseorang, iman seorang muslim itu tidak sempurna kecuali beriman ataupun mempercayai apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna iman itu seperti apa? Wa makna iman bihi alaihi salatu wassalam tasdiqu nubuwatihi, itu membenarkan kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa risalatihi ta'ala, dan apa-apa tentang kerja bihi anillah wa ma'qabihi anillah wa ma'qalahu. Jadi membenarkan semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara pengaplikasian beriman itu? Wa mutabaqatu tasdiqul qalbi bidzalika, jadi dengan membenarkan dengan hati. Jadi tidak cukup dengan lisan saja, tapi harus dimantapkan dengan tasdiqul qalbi. Tasdiqul qalbi adalah membenarkan dengan hati. Bidzalika syahadatul lisan bi annahu Rasulullah. Jadi lisan itu membantu kita bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, diikuti dengan hati, dengan memantapkan hati. Tasdiqul bil qalbi. Jadi itu adalah sebenarnya iman. Jadi tidak hanya di lisan saja. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan qad warada fi hadits Jibril idza qala akhbirni an Islam. Jadi pada suatu saat malaikat Jibril itu menyerupai seorang ar-rajul, menyerupai seorang laki-laki. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu berkumpul dengan para sahabat mengkaji ilmu, kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi musyawarah dari Rasulullah SAW. Kemudian ternyata itu adalah Jibril. Kemudian Jibril itu bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Beritahulah saya tentang Islam. Islam itu apa sih? Kemudian Rasulullah menjawab, wa Rasulullah. Jadi Islam itu adalah mempercayai, menyaksikan atau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Sayyidina Muhammad itu adalah utusan Allah. Tsumma sa'alu 'anil iman. Kemudian mereka Jibril bertanya tentang iman. Iman itu apa ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilal akhir, dan seterusnya. Jadi beriman itu ya seperti rukun iman. Antu'mina billahi, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, kemudian hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Itu adalah iman. Kemudian tentang faslun di selanjutnya dijelaskan tentang faslun fi wujubi ta'ati alaihi salatu wasallam. Jadi kewajiban bagi orang Islam itu untuk bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi seorang mukallaf itu taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min lawazimil iman. Jadi taat kepada Rasulullah itu adalah memantapkan iman, wa tasdiqihi fi ma ja'a bihi min 'inda rabbih. Li'annahu la ya'muru bi syai'in wa la yanha 'anhu illa bi idzni rabbih. Jadi Rasulullah itu tidak memerintah maupun tidak memerintah sesuatu maupun tidak mencegah sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Jadi wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus rasulin illa liyuta'a bi idznillah, kecuali taat atas izin Allah. Karena taat sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan Rasulullah itu
imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Jadi melaksanakan semua perintah Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, kemudian wajtinabu nawahi. Jadi melaksanakan semua perintah Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, kemudian menjauhi apa-apa yang ada di keduanya. Jadi di Al-Quran juga, di hadis juga dijauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu adalah makna taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lain dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un. Jadi ini perintah kepada orang Islam untuk mentaati Rasulullah. Ini dalil-dalilnya banyak sekali tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa man ata'amiri faqad ata'ani, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia benar-benar taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa maksudnya berdurhaka, membangkang kepadaku, faqad asallah, bahwa dia memang benar-benar membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a amiri, kemudian barang siapa yang taat kepada perintahku, faqad ata'ani, bahwa dia benar-benar taat kepadaku. Itu muttafaqun alaih. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, apabila kalian dicegah untuk melakukan sesuatu, fajtanibu, maka jauhilah. Jadi segala larangan-larangan yang ada di hadis, ketika ada larangan seperti itu, maka kewajiban kita apa? Fajtanibu. Wa idza amaratukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, ketika kami memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Jadi seperti muttafaqun alaih. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi Rasulullah SAW, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Jadi semua umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang membangkang. Kemudian ditanya, qalu wa man aba, sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang membangkang? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi semua yang diperintahkan Rasulullah harusnya kita lakukan. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan khamr itu dilarang oleh Rasulullah melalui kitab Al-Qur'an, maka kita harus menjauhi seperti itu. Jadi semua perbuatan maksiat ketika Rasulullah itu memerintahkan untuk menjauhi, maka fajtanibu, maka jauhilah. Kemudian semua umat Rasulullah, jadi semoga kita dijadikan umat Rasulullah itu yadkhulunal jannah, semua yang mempercayai Rasulullah yadkhulunal jannah, kecuali orang-orang yang membangkang. Siapa itu? Wa man asani faqad aba, itu yang ketika diperintah Rasulullah itu yang membangkang, itu illa man aba. Kemudian diceritakan qad huqiyallahu ta'ala an halatil kuffar. Jadi hina yaduma an adami ta'alillah Rasulullah yauma tuqallabu fi daraqatil jannah. Jadi besok di hari kiamat itu para orang kafir, para orang munafik itu menyesal karena apa? Tidak mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma tuqallabu fi daraqatil jahannam yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya laitana, orang kafir itu sangat menyesal sekali bahwa dia ketika ada di dunia itu tidak mentaati Allah, juga tidak mentaati Rasulullah. Fatamannu ta'atu haitsu la yanfa'u mu'min. Kemudian penyesalan pada hari itu tidak berguna sama sekali, karena ketika hari akhir itu tidak semua amal, semua penyesalan itu tidak berguna. Itu tentang dalil-dalil tentang keimanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di pasal selanjutnya, faslun fi wujubi mutaba'atun alaihi salatu wassalam. Jadi kewajiban menuruti atau mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Di sini disebutkan qala Muhammad bin Ali Tirmidzi. Ini
Muhammad bin Ali At-Tirmidzi adalah salah satu seorang ahli hadis pada zaman dahulu yang dikenal dengan Imam Tirmidzi. Dijelaskan di sini walaisa huwa babi Isa Tirmidzi sahibus jami al-uswatu fi rasul ittidadin wal ittiba'u li sunnati wa tarku mukhalafah. Jadi keteladanan dari Rasulullah itu harus diikuti wal ittiba' dan harus harus diikuti li sunnati wa tarku mukhalafah. Jadi mengikuti segala sunat-sunat Rasulullah dan menjauhi apa yang melayani Rasul ataupun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya seperti ini. Contohnya ketika kita masuk kamar mandi yang disunatkan oleh Rasulullah masuk dengan kaki kiri harus dilakukan oleh umat Islam. Keluar dengan di tengah. Juga membaca doa ketika masuk kaki kiri membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Begitu juga dengan ketika keluar harus dengan mengatakan kaki kanan. Alhamdulillahilladzi ada andil wa itu cara mencintai Rasulullah dengan benar. Al-uswatu fir rasul al-ittiba'i wa ittiba' di sunnati. Jadi seperti itu. Wa 'anil Hasan al-Basri in aqwaman qalu inna nuhibbullah fa anzalallahu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini dijelaskan wa yubi anal ayatun nazila fi ka'ban fil ashabihi naqalu nahnu abna'ullah, dan banyak sekali hadis tentang kewajiban mengikuti dari Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan di sini di pasal selanjutnya fi wujud habbati alaihi salatu wassalam yajibu ala kulli mukallifin muhabbatin alaihi salatu wassalam, wajib bagi setiap orang yang mukallaf adalah mencintai Rasulullah SAW. Qala Allah azza wa jalla qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tu bi amri wallahu la yahdil fasiqin. Katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika ayah kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta-harta kalian, wa tijarat takhshawnaha, harta dengan itu lebih kalian cintai. Itu maka apa? Wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, maka hati-hatilah hatta ya'ti Allah bi amri. Jadi ketika kita mencintai keluarga kita secara berlebih-lebihan itu adalah diperingati oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ditakutkan kita menjadi orang yang fasik. Jadi banyak sekali tentang fi wujubi mahabbati alaihi salatu wassalam. Kemudian di pasal selanjutnya disilakan fi thawab dan Nabi sallallahu. Kemudian bisyarah ataupun berita gembira bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu saat ada laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, mata sa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, qala ma adalah. Jadi sampai berulang kali seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah. Kemudian dijawab Rasulullah, ma'addatalah, apa persiapan? Qala ma'addatalah min kathiris salat wala saumin wala sadaqatin walakin. Jadi saya tidak menyiapkan sesuatu baik itu dari banyaknya sholat sunnah, kemudian banyaknya puasa sunnah, maupun banyaknya sedekah, walakin ahabbullah, tapi saya menyiapkan tentang sangat cintanya saya kepada Allah wa rasuluh, dan kepada Rasul. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, jadi engkau bersama orang yang engkau cintai. Di hadis ini dijelaskan bahwa orang laki-laki tersebut adalah Umar bin Khattab. Ada di riwayat lain